Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ali Wafa, pengasuh Pondok Pesantren Syamsul Arifin, dan juga semua guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau semuanya sehingga kita senantiasa bisa mendapatkan barokah dari ilmu beliau. Shahibul hajah dari kedua mempelai yang berbahagia, hadirin yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangkir moga longpolongna dan bula sareng ajunan eares mangken meka menjadi asbab, menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gula nyoon sapora seraja manakala di dalam pembicaraan pada pagi hari ini orang penter Abunta Madura tidak pandai ngomong Madura, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena gula mereka mulai dari Kenny, sarang almarhum Pak Gula, pemonduk tepat pondukan saya kiraina orang Cirebon. Gula monduk pertama pondok pesantren Darussalam, asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad. Nah mereka mohon maknain kitab ngakui bahasa Cirebon. Nah terakhir gula monduk pondok pesantren Wali Songo di daerah Songgon Banyuwangi. Mereka aja saraan boleh, kiraina osing. Jadi begitu gula preman ke Bandar Besar, tak tenter genta Madura. Nah karena tak tenter genta Madura, akhirnya gula sebut kocok. Nah ini pernah kejadian preman dari Pondok suatu saat berderamoy nyeper muka gula. Nah dalam ajaran agama Islam, mereka Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang seiman kepada Allah dan hari akhir, mereka lebur menghormatkan ramoy. Karena gula di ramoy, terlalu menghormatkan ramoy, maka orang seekan disam dan gula mereka keluar. Begitu orang mereka menerangkan, gula pas ngocak, mari silahkan makan Pak. Maaf, pas tepat tamu ini kalau orang Madura toto, oni mengkiran Madura toto. Orang Madura saya tak ngerti bahasa. Jadi begitu gula ngocak, mari silakan makan Pak, neng mereka. Gula pas peker, mereka akan tak nyaman. Ada bayi gula buka sarang orang bui. Akhirnya begitu tamu ini mereka preman, gula nyari kanca sekantar genta Madura. Akhirnya di kanca nemu ustad dan bahasa dan Madura. Gula pas apanya Ustaz, bahasa Maduranya mari silakan makan itu apa? Loh kenapa kamu kok nanya-nanya bahasa Madura? Iya, tapi saya kedatangan kamu, kebetulan tamu saya
orang Madura nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya kan nggak enak tinggal di Bondowoso nggak bisa ngomong Madura. Oh gampang, kamu kalau mau mempersilahkan makan, nanti kamu bilang aja nyara adeer. Sampean nggak bohongin saya kan, gula rako edo ojo nama orang nggak ngerti. Loh saya ini ustad, masa saya mau bohong? Karena memang salah satu ustad, salah satu kiai mereka tak oleh recehkan. Cuman beda ustad, beda kiai recehkan, mereka ustad tak beres, kiai tak kena. Karena tak oleh recehkan. Nah alhamdulillah, oleh keluare, nak gula pas beda tengah ramoy, kanca pas montu edundul. Aslina dari Rambi Puji. Nah orang jumlah mereka biasanya menjual kenter, jebel kenter, bahasa kenter. Nah maka ketika tamu mereka datang, niat melakukan tamu itu orang yang keluar, ilmu niat yang lagi. Karena di dalam konfukan mereka berbeda sepong kaidah, al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Umpama empian kekegean maca Al-Quran, panen maca Al-Quran, kalau lancar maca Al-Quran depan, istiqomah maca benar, bit asal kekegean, akhir ada di lancar. Nah karena gula panen tergentang dulu, tergentang dulu, maka otol kade pun, salah otol berkade di abid bisa. Maka gula amalaki ilmu. Keeran konrata gula pas moca nyara ada mas terkejut kan gula. Kok tumben kamu pintar ngomong bahasa Madura? Iya, saya belajar sedikit-sedikit. Gimana mas bahasa Madura saya? Sudah bagus apa enggak? Dijawab sama kanca dan gula neka, Maduranya kamu sudah bagus. Tapi ada sayangnya sedikit. Loh apa sayangnya? Maduranya kamu terlalu kasar. Loh kalau sampean tahu yang kasar, berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer itu nyara beduk. Keliunan, kelewatan dan gula setelah kanca neka preman, gula tak katanya boleh kanca gula saya ustad. Karena gula berkaja kanca gula neka. Malam tak dapat ditolak. Oleh seminggu, kanca almarhum Pak Gula, Pak Kiai Raja. Silaturahim ke Congkok dan Gula lengkap kena kiai, maknyai, sarang lora. Akhirnya karena tamoy agung, maka kapi saya ke Andi, mereka keluar lebih karena terong hormatan tamoy agung terong oleh barokan kiai. Sampai orang mereka pun ranta, niat mengamalkan ilmu, Gula pas ngocak, pas ngapor ke kiai nyala abeduk kiai. Wongkon, mereka kiai langsung manjelat, mak entel bencong, asal Madura lima ben. Jadi mau kiai semangken, Gula tak entel bentang Madura, umpama beda saya kasar, beda saya lopot, campur sama bahasa, tolong dimaklumi, tolong dimaafkan. Kira-kira mau atau tidak memaafkan saya? Bab pertama sudah selesai, permohonan maaf, tidak ngomong bahasa Madura dengan baik dan benar. Bab yang kedua, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mas sobung suara, pola aliran kebatinan kapi, katanya meneng jawab dalam batin. Perkenalkan, gula neka asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cena, benih Cena gado-gado. Oni ngomong Cena gado-gado. Cena gado-gado neka Pak Na Cena, Ibu Na Sebe, Pak Na Madura, Ibu Na Cena. Namun dan gula Pak Gula Cena, Ibu Gula Cena, jadi gula 100% ditanggung halal Cena on sinil. Karena gula Cena on sinil, maka ia semakin beda setong bide. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara dan gula sarang ajunan sedaja. Beda seoni ngapa bidena? Urusan repat 120 repat gula sikit, pedi, keni, cili. Tapi repat hadirin saya hadir ya semakin masya Allah, gula berlebar kenteng. Tetapi di dalam Islam itu tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam adalah al-Muslim, akhul Muslim.
Napa boleh dan gula sareng ajunannya kan camat, oning dia ke camat. Calon mateh tak ngabes tua, saya ngode bisa pakai kade. Mateh tak ngabes kakek, saya beres bisa pakai kade. Orang non konsum omor, pendem ekokuren, detik rabu malaikat munkar nakir, mereka memberikan berbagai macam pertanyaan. Mulai dari man rabbuka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, sera pertanyaan dia. Jawabannya adalah al muslim akhul muslim. Kepada orang Islam mereka pertanyaan. Maka dan gula tip-tip, apapun perbedaan golongan kita, apapun perbedaan partai politik kita, apapun perbedaan paham dan golongan kita, beda-beda pengen kan itu. Siapapun pilihan kepala desa kita, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika umat Islam mereka ataukah saling menghujat, saling nyaleh, saling memfitnah antara yang satu dengan yang lainnya, ada satu sosok manusia yang bersedih melihat umatnya bertengkar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika nyabe pondepa ekurungan, beliau tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama anak dan istrinya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengaku iman kepada Allah, wajib hukumnya kita menjaga persatuan dan kesatuan antara sesama umat Islam. Ambu atau karang, urusan pilihan penggi mereka hanya sekian tahun sekali. Jangan sampai persaudaraan antar sesama umat Islam ekorok hanya karena masalah beda pilihan. Gula sareng almarhum Pak Gula beri nama Wi Chin Hai. Saya apa coba? Saya selamatin nama mereka. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula mereka asalnya agama Katolik, Embu Gula asalnya agama Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Kasembagus Situbondo. Nah, setelah beliau masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam Al-Quran bersetong ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi empian menjadi orang Islam mereka cek setengah cek unangku Pak Ongku pemantep. Karena cuma semangkin mereka banyak orang Islam Islam KTP. Dalam Islam KTP mereka, tapi orang Islam oning, saya nama apa wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam semangkin, temanya belum tentu sekalian apa jen. Makanya man corona tak lekas nyengke, karena umat Islam benar-benar tak ada apa jen. Nah, almarhum Pak Gula mereka berusaha menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Mereka kemantan saya kedua, mereka nanti kalau punya anak cari nama-nama yang Islami, cari nama-nama yang baik, karena nama itu adalah identitas. Gula sareng almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya nama juga. Saya cocok tepat adu ke nama orang Islam, karena cuma semakin dunia orang Islam merasa tak pede menundi anak beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto, lahir bulan Februari beri nama Febrianto, tepat lahir bulan Maret posang beri nama Sarah, akhirnya beri nama Marco. Nah mereka beda setong bisa nanti anak nalake mereka berserobon abri nama mereka yang beri nama Cong Eni. Siapa namanya? Cong Eni. Mereka orang tua tak neker, umpama Cong Eni mereka oleh rahmat dari Allah begitu dewasa pas jadi kiai
Jeng kenangan Kak Dito, MC protokol Mas Ngocak. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Chong Eni dipersilakan memberikan mau'izatul hasanah. Antara jadi jawaban soal abdi nama ke anak, karena nama adalah pengaruh. Nama bisa membawa doa untuk anak tersebut. Enggak ada gula abdi nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, karena senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, syarat melarat ada gula, minimal nyare otangan gampang. Nah, nek kamu nak gula biasa nanti otang. Dan sampai pegel aja banyak otangnya. Tapi alhamdulillah, walaupun empian punya otangnya, wajahnya tetap bergembira, wajahnya tetap sumringah. Kenapa? Karena barokah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan nomor 2 pon marek. Bahasa Madura minta maaf selesai. Kedua, perkenalan sudah selesai. Yang ketiga yaitu bab walimatun nikah. Sohibul hajah nekan monceng ajunan sarang gula. Tujuan yang paling utama adalah memohon doa kita semua supaya kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan punya keturunan yang menjadi keturunan yang memberikan keselamatan kepada kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Sampuna mon amat selamat kemantan aja mereka tak perlu selamatkan karena kata selamatkan akor tibi. Saya perlu selamatkan mereka kemantan maju karena ada perbedaan cara komunikasi kemantan anyar sekarang kemantan maju. Mon kemantan anyar umpama saya bunyi aja tak sengaja kesandung ini kaki saya pakai ngocak hati-hati dek ngasteteh sampai rabu kan seneka. Mon kemantan maju saya bunyi kemandung mata bus ngabus sambil hikmah mata jimat kesandung. Nah ini perbedaan antara kemantan anyar sekarang kemantan maju. Maka tujuan dari walimatun nikah ini selain nyelamatin kemantan seanyar, tujuannya adalah untuk memberikan nasihat kepada kita yang sudah jadi kemantan maju. Maka untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ada 3 hal yang harus kita jaga supaya keluarga ini menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam urusan rumah tangga, baik rek laki maupun rek bini, mereka diwajibkan untuk senang ngaji, untuk belajar menuntut ilmu, supaya ketika dengan ilmu yang dimiliki ini, maka keluarga akan bisa sama-sama harmonis. Bagaimana mungkin seorang ayah bagaimana mungkin orang laki tidak mau menuntut ilmu ketika dia menjadi imam untuk keluarganya? Bagaimana seorang wanita tidak mau menuntut ilmu ketika dia menjadi guru untuk anak-anaknya? Dan bagaimana seorang anak tidak mau menuntut ilmu ketika dia punya kewajiban untuk mendoakan kedua orang tuanya? Maka ilmu ini menjadi hal yang paling penting di dalam urusan berumah tangga. Ketika belum menikah, beda lingkungan, beda keluarga, beda budaya, beda latar belakang, kemudian oleh Allah dipertemukan di dalam ikatan pernikahan, maka perbedaan-perbedaan ini kalau tidak disikapi dengan ilmu yang baik, tidak disikapi dengan ilmu pengetahuan yang baik, maka akan menyebabkan perpecahan, pertengkaran antara suami dan istri. Jadi pernikahannya kata akor melolo akibat yang laki sareng yang bini tadi ilmu. Maka biasakan hadir di majelis-majelis ilmu, mesemak ke kiai, mesemak ke guru, mesemak ke ustaz, mesemak ke habaib, barokah mendekat kepada orang-orang yang berilmu, maka keluarga kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Bahkan ada satu pendapat terguna Habib Umar bin Hafid dari Tarim Yaman, bahwa apabila ada orang laki sama orang bini kemudian akokar dalam urusan rumah tangga, secara akal, secara logika, mereka tidak mungkin bisa diselesaikan. Mereka pas pesta tak mungkin bisa kebecek oleh. Maka Habib Umar bin Hafid makon
untuk segut-segut silaturahim ke Kiai Habibie. Mau tak sempat untuk silaturahim, sekut-sekut memandang wajahnya guru, sekut-sekut memandang wajahnya kiai. Mangkana bung kona empian, neka pasang foto na kiai, pasang foto na kabaib, pasang foto na guru na empian. Sekadima ketika kita memandang wajah guru kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika ingat kepada Allah, sebesar apapun permasalahan yang dihadapi, maka akan ada jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang pertama, ilmu harus dimiliki. Yang kedua, keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah, ibadahnya harus dijaga, ibadahnya harus istiqomah. Maka diwajibkan dari suami dan istri ketika dia dalam ikatan pernikahan, jangan sampai terlewat satu hari pun minimal sekalian abjeng jamaah antara laki-laki sareng bini. Kenapa? Karena ketika berjamaah, pertama doa yang dipanjatkan akan lebih cepat dijabah oleh Allah. Yang kedua, ketika terjadi pertengkaran antara suami dan istri, barokana abjeng jamaah, mereka langsung damai akibat sholat jamaah. Umpama saya laki sareng bini, mereka atokar masuk betona abjeng. Saya bini mereka pokok mantep kontekan, pokoknya sampai mateng. Kok tadanya apa saya laki? Tentang laki tadanya apa? Apa tak laki tak guna, tak bener. Sudah mantap tandanya apa? Begitu masuk betona abjeng pas jamaah, saya laki maca Al-Fatihah jahar tepat sholat maghrib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak saya bini ngosok pasti nyaut amin. Tak mungkin walaupun ngosok maca anjir. Nah maka sholat jamaah ini membuat pernikahan menjadi sakinah, membuat pernikahan menjadi rukun. Mereka nomor dua, ibadah yang baik. Nomor satu adalah ilmunya harus baik. Yang kedua, ibadahnya harus istiqomah. Yang ketiga, pernikahan bisa terjaga dengan baik itu harus didasari dengan akhlak skematan. Yang laki kodu di akhlak saya bini kodu di akhlak saya laki. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi Muhammad SAW ketika manggil istrinya, mau nyebut nama istrinya, mereka tak nafas, tak nyebutnya mana, langsung. Misalnya nyebut, ya Aisyah, ya Khadijah, kan? Manggil Siti Aisyah, Rasulullah mereka menyelok Siti Aisyah yang dipanggil, ya Umayyah, wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Jadi empian preman dari kaki, kau bisa nama laki ilmu neka. Preman nemu sebini pasti lok binina. Ya Umayyah, wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Pas nyaut sebini, mau engkau celeng kak, mau celok putih kemerah-merahan. Tak napa, saya celok celeng tapi tambahin celeng manis. Ya walaupun hitam tapi hitamnya hitam manis. Jadi panggil dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Diceritakan suatu saat Nabi Muhammad SAW ketika beliau selesai i'tikaf di masjid, jarak dari masjid ke rumah beliau 17 meter, pulang dari masjid pon malam. Etok-tok labun mereka karena labun mon botopan. Assalamualaikum, saya bini tak nyaut. Karena tak nyaut etok-tok boleh suara ngajun ini. Apa? Tak kok saya bini kedung tengedeh. Assalamualaikum. Pakun tak nyaut. Akhirnya etok-tok saya ketemu tok Rasulullah. Assalamualaikum. Pakun tak nyaut. Akhirnya Rasulullah kedung ada natabe. Neka Muhammad bin Abdullah. Mon Muhammad coba 60 kira-kira lemah. Tok-tok labun saya bini tak nyaut. Paling labun mereka bisa cotot karena ngamuk. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana seorang laki-laki berakhlak kepada istrinya. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada dua ayat. Yang pertama yaitu Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, dan ayat yang kedua Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka ayat ini penggunaannya jangan sampai terbalik. Karena ayat yang pertama itu ditujukan untuk wanita dan ayat yang kedua ditujukan
bukan untuk laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpinnya wanita, suami adalah pemimpinnya wanita. Ayat ini harus dipakai oleh istri. Supaya apa? Supaya istri mereka berbakti dan taat kepada suaminya. Ketika belum menikah, wajib hukumnya untuk mendengarkan omongan kedua orang tuanya, menomorsatukan kedua orang tuanya. Tetapi ketika sudah menikah, maka baktinya yang asalnya kepada orang tuanya berganti berbakti kepada suaminya. Dicontohkan di dalam beberapa sirah, di dalam beberapa riwayat, di mana wanita-wanita penghuni surga itu adalah wanita yang berbakti kepada suaminya. Tetapi suami yang baik adalah suami yang senantiasa menjaga bakti istrinya kepada kedua orang tuanya. Saya beli, jangan sampai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bisa laki-laki adalah pemimpinnya wanita. Jadi bukan harus tahu macam dan kok. Mereka terbalik. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah untuk istri. Nah, terus untuk laki-laki apa dalilnya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan cara yang baik, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Reng bini neka tak pada sareng reng lake, hatinya lembut, hatinya halus. Maka kita sebagai seorang suami tidak boleh menggunakan kekerasan di dalam mendidik istri kita, tetapi harus menggunakan ketegasan dan kasih sayang. Mudah-mudahan kedua mempelai yaitu Abdul Ghafur sama ini saya Abdul Ghafur sama mudah-mudahan Abdul Ghafur sama Nur Khalifatul Nisa keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keturunan yang solih dan solihah, keturunan yang bisa mengantarkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Terakhir pesan dan gula ke kedua mempelai dan juga kepada semua jamaah sehadir ERS Mangken, masukkan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Kalau kita punya keturunan, maka nomor satu yang harus ditanamkan adalah pendidikan agama. Karena pendidikan agama inilah yang akan menyelamatkan kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Napa boleh kadinto beda pesantren, maka masukkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren. Mungkin itu saja karena minumannya sudah keluar, gula konvalka, gula toto sampai kadinto. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.